Orang selalu mengira bahwa manusia adalah spesies paling cerdas di planet bumi, tetapi sebenarnya mereka adalah yang ketiga. Spesies paling cerdas kedua di bumi adalah lumba-lumba, yang selalu tahu bahwa planet ini akan segera hancur. Mereka mencoba memberitahu orang tentang hal itu, tetapi upaya komunikasi mereka salah dianggap sebagai trik. Pada akhirnya, semua lumba-lumba meninggalkan bumi dengan sendirinya, meninggalkan pesan sederhana, selamat tinggal dan terima kasih atas semua ikan. Sementara itu, di pedesaan Inggris, Arthur terbangun dan menemukan rutinitas membosankan yang diganggu oleh kru konstruksi di luar rumahnya yang bermaksud menghancurkan bangunan tersebut. Arthur segera berbaring di tanah di antara rumah dan kru tersebut, bertengkar dengan kepala insinyur karena tidak ada yang memberitahunya tentang ini. Pertengkaran tersebut tiba-tiba terganggu oleh sahabat terbaik Arthur, Ford, yang membawa gerobak penuh bir untuk mengalihkan perhatian kru sementara ia menarik Arthur pergi ke pub. Sambil minum lebih banyak dari biasanya, Ford mulai bertindak aneh dan mengaku sebagai alien dari planet lain. Untuk membuktikannya, ia mengingatkan Arthur bahwa mereka bertemu ketika Ford mencoba memperkenalkan diri kepada sebuah mobil dan Arthur mendorongnya tepat waktu. Ford masih merasa berhutang budi pada Arthur karena menyelamatkan nyawanya, dan sekarang ia ingin menyelamatkan temannya dari akhir bumi yang akan datang. Namun, Arthur teralihkan oleh sebuah foto di ponselnya yang menampilkan seorang wanita bernama Tricia, yang membuatnya sedih. Ia bertemu dengannya di sebuah pesta dan keduanya langsung menyukai satu sama lain, tetapi ketika Tricia mengajak Arthur pergi bersamanya ke Madagaskar mencari petualangan, Arthur menolak karena ia menyukai kehidupan tenangnya di Inggris. Pada saat itu, seorang pria mencolok bernama Zaphod masuk dan membawa Tricia pergi, tetapi Arthur tidak pernah berhenti memikirkan tentangnya. Obrolan mereka terganggu ketika Arthur mendengar suara penghancuran dan berlari kembali ke rumahnya, di mana ia dengan sedih menemukan rumahnya sudah tidak ada. Tiba-tiba area itu ditutupi oleh bayangan besar dan kru melarikan diri ketika sebuah pesawat ruang angkasa raksasa muncul di langit. Ford tidak kaget, ia hanya memberikan Arthur sebuah handuk dan memintanya untuk bersiap-siap sambil ia mengacungkan ibu jarinya yang memiliki cincin bercahaya untuk mengajak mereka langsung masuk ke dalam kapal. Kapal luar angkasa ini dikomandoi oleh spesies alien yang pemarah dan birokratis yang dikenal sebagai Vogon, dan pada saat itu sang Kapten Vogon mengirim pesan ke seluruh dunia mengumumkan bahwa telah ada rencana untuk membangun jalan tol hiperspace di galaksi, sehingga mereka harus menghancurkan bumi agar jalan tersebut bisa dilalui. Tiba-tiba planet ini dikelilingi oleh kapal-kapal Vogon dan semua manusia panik tepat sebelum bumi meledak, hanya meninggalkan debu saja. Sementara itu, Arthur mengetahui bahwa Ford adalah seorang jurnalis yang telah bekerja pada entry bumi untuk buku panduan pengembara galaksi, sebuah buku panduan universal dengan tips untuk setiap planet yang ingin Anda kunjungi. Keberadaan alien itu mengejutkan, tetapi Arthur tidak peduli, ia hanya ingin pulang ke rumah, jadi Ford harus memberitahunya bahwa Vogon telah menghancurkan bumi. Sementara Ford mencoba mencari lubang di dinding untuk mengirimkan sinyal baru dengan cincinnya, Arthur membaca tentang Vogon di panduan tersebut, belajar bahwa mereka adalah spesies yang paling tidak menyenangkan di alam semesta dan bahwa puisi mereka adalah bentuk penyiksaan. Tiba-tiba Vogon melihat kedua pria itu melalui kamera keamanan dan segera mengirim peringatan melalui pengeras suara, tetapi Arthur tidak bisa mengerti apa yang mereka katakan. Ford memasukkan seekor ikan kecil ke dalam telinganya dan menjelaskan bahwa itu adalah ikan bubble, alien kecil yang akan menerjemahkan semua yang Anda dengar menjadi kata-kata yang bisa Anda mengerti. Sejumlah Vogon muncul dan menangkap Arthur dan Ford untuk diikat dan diserahkan kepada sang kapten, yang kemudian membacakan puisi kepada mereka. Ford meronta kesakitan, tetapi Arthur tidak mengerti apa yang begitu istimewa, meskipun sejujurnya ia bahkan tidak bisa memahami puisi tersebut. Ketika sang kapten meminta pendapat mereka, Arthur berbohong dan mengatakan bahwa itu sangat bagus, sambil memberikan analisis lengkap mengenai dampak emosionalnya. Namun, sang kapten menganggapnya sebagai penghinaan dan memerintahkan agar kedua orang tersebut dibuang. Vogon mengabaikan rayuan Arthur dan Ford dan mendorong mereka keluar dari kapal, kemudian kedua orang itu melayang dalam kepanikan selama beberapa detik hingga tiba-tiba, bentuk di sekitar mereka mulai berubah hingga muncul sebuah kapal luar angkasa. Sekarang Arthur dan Ford menemukan diri mereka berbentuk sofa di dalam kapal yang sangat bulat ini, tetapi segera setelah mereka berteriak, mereka kembali ke bentuk asli mereka. Di bagian lain kapal, Zaphod, yang ternyata adalah Presiden Galaksi, sedang menonton berita tentang bagaimana ia mencuri kapal ini, yang dikenal sebagai Heart of Gold. Pada saat itu, Tricia menginterupsi dengan mengumumkan bahwa sistem telah mendeteksi para pengembara yang mereka ambil dengan kesalahan saat menggunakan mesin probabilitas. Zaphod khawatir bahwa mereka mungkin adalah pasukan polisi galaksi dan mengambil senjatanya, tetapi Tricia memutuskan untuk berhati-hati dan mengirimkan seorang robot sebagai gantinya. Robot ini ternyata adalah Marvin, yang hidup dalam keadaan depresi yang konstan dan hanya bisa mengeluarkan kata-kata negatif tentang suatu situasi. Marvin mengambil Arthur dan Ford dan memandu mereka melalui lorong-lorong kapal, di mana mereka memperhatikan setiap pintu berbicara saat mereka melewatinya. Sementara itu, Vogon mengirim ribuan kapal ke hyperspace untuk mengejar Heart of Gold. Ketika Marvin membawa kedua orang itu ke hadapan presiden, naluri pertama Zaphod adalah mencoba menembak mereka, tetapi segera ia mengenali Ford dan keduanya berpelukan karena mereka adalah kerabat jauh.
Arthur terkejut karena ia mengingat Zaphod dari pesta, tetapi Zaphod tidak memiliki petunjuk siapa dia. Kemudian Tricia juga muncul dan Arthur senang melihatnya, tetapi ketika ia mencoba memberitahunya tentang bumi, Zaphod membawa Arthur ke sisi lain dan mengancamnya agar merahasiakan rahasia tersebut. Arthur merasa tidak nyaman ketika ia melihat Zaphod memiliki kepala kedua yang tersembunyi di lehernya. Ternyata tidak mungkin menjadi presiden dengan otak utuh, jadi Zaphod mengukirnya. Dia juga memiliki lengan tambahan yang tersembunyi yang ia gunakan untuk memukul Arthur dan mempermalukannya di depan Tricia. Tiba-tiba ratusan kapal Vogon muncul tiba-tiba dan sang Kapten Vogon bersama Wakil Presiden Galaksi meminta kelompok tersebut menyerah. Zaphod menolak dan membuat kapal masuk ke hyperspace, membuat Heart of Gold teleport ke tempat lain di galaksi. Setelah itu, Arthur mendekati Tricia untuk mengobrol dan menunjukkan rasa cemburu karena ia pergi dengan Zaphod. Tricia mengungkapkan bahwa ia telah mengubah namanya dan menunjukkan semua perangkat keren yang ada di kapal, seperti mesin yang membaca pikiran dan membuat apapun yang Anda inginkan. Ia selalu ingin petualangan dan meninggalkan kota kecil mereka, jadi ia tidak menyesal memilih Zaphod daripada Arthur. Ketika Tricia mencari obat untuk luka Arthur di tasnya, 2 ekor tikus keluar dan melarikan diri dari dapur. Kemudian Zaphod menunjukkan video kepada kelompok untuk menjelaskan mengapa ia mencuri Heart of Gold. Bertahun-tahun yang lalu, sebuah superkomputer bernama Deep Thought dibangun untuk menjawab pertanyaan paling mendasar tentang hidup, alam semesta, dan segalanya. Butuh 7 juta tahun bagi Deep Thought untuk menemukan jawabannya, yaitu 42. Tidak ada yang mengerti apa artinya, dan Deep Thought menjelaskan bahwa ia hanya tahu jawabannya, sehingga mereka harus membuat komputer yang lebih baik untuk mendapatkan pertanyaan mendasar. Zaphod ingin menemukan pertanyaan mendasar untuk ketenaran, dan untuk itu ia harus pergi ke planet Magrathea, yang hanya dapat dicapai dengan menggunakan mesin probabilitas Heart of Gold melalui percobaan dan kesalahan. Mesin probabilitas tersebut akan memindahkan kapal ke lokasi acak di kosmos, dan kadang-kadang menyebabkan efek perubahan bentuk aneh pada penumpang yang hilang setelah beberapa detik. Kali ini ketika Zaphod mengaktifkannya, kru berubah menjadi patung rajut. Hal ini mengalihkan perhatian Arthur dan memberikan kesempatan kepada tikus untuk mencabut beberapa helai rambut dari kepalanya. Setelah mereka kembali normal, mereka menemukan bahwa mereka telah tiba di Fieldfodder V, tempat tinggal saingan politik Zaphod. Zaphod ingin mengunjunginya, jadi mereka mendaratkan kapal dan bertemu dengan orang-orang Jatravartid yang percaya bahwa alam semesta bersin keluar dari hidung makhluk yang disebut Arklese Zure Hijau Agung. Kelompok tersebut mengganggu sebuah upacara doa untuk kedatangan sapu tangan putih agung dan Zaphod bertemu dengan saingan politiknya, Huma, untuk meminta koordinat ke Magrathea. Huma masih marah karena Zaphod memenangkan pemilihan, tetapi setuju memberikan koordinat tersebut jika Zaphod membawa pulang senjata legendaris dari Magrathea. Zaphod menerima dan untuk memastikan agar dia kembali, Huma mengambil salah satu kepalanya. Kelompok tersebut pergi dengan koordinat tersebut, tetapi ketika mereka keluar, mereka menemukan kapal-kapal Vogon mengelilingi gedung tersebut. Para Vogon segera membuka tembakan dan kelompok itu berlari bersembunyi di belakang sebuah tiang, sehingga Tricia mengemukakan rencana untuk melarikan diri. Ia mengacungkan kaleng aerosol ke arah kepala Zaphod dan berpura-pura akan membunuhnya agar Vogon membiarkannya lewat. Sayangnya, Vogon berhasil menangkapnya dan menangkapnya di tempat sebelum kembali membuka tembakan ke arah para pria. Ford dan Arthur mengangkat Zaphod dan menyeretnya kembali ke kapal untuk melarikan diri. Zaphod mencoba membuat kapal pergi ke Magrathea, tetapi Arthur menghentikannya dan meminta dibawa ke Foxfarer, kampung halaman Vogon, untuk menyelamatkan Tricia. Sistem kecerdasan buatan kapal memberitahu mereka bahwa sistem panduan telah dinonaktifkan, yang dilakukan tikus-tikus tersebut secara sembunyi-sembunyi. Mereka tidak punya pilihan selain menggunakan pesawat polisi pelarian biasa dan terbang dengan cara konvensional. Beberapa saat kemudian, kelompok tersebut tiba di Foxfarer. Karena Zaphod tidak berpikir dengan jelas hanya dengan satu kepala, Ford meletakkan topi di kepalanya yang harus diperas jeruk setiap beberapa jam untuk memberi dorongan pada pikiran Zaphod. Kemudian, kedua pria itu mulai menuju penjara Vogon, hanya untuk menemui cambuk di tanah yang memukul mereka setiap kali mereka melangkah. Apapun yang mereka coba, mereka tidak bisa menghentikannya, sehingga ketiganya berlari melalui cambuk-cambuk tersebut dengan rasa sakit yang tak terperi. Sementara itu, Tricia diinterogasi oleh para Vogon dan akhirnya dia mengetahui bahwa bumi telah dihancurkan. Ketika dia bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi, dia menemukan bahwa Zaphod menandatangani berkas tersebut tanpa membacanya karena dia mengira dia sedang menandatangani tanda tangan. Sebagai hukuman karena menculik presiden, diputuskan bahwa Tricia akan diberikan kepada makhluk rakus Bugletter dari Traal. Di meja depan, para Vogon menjejali trio itu dengan banyak omong kosong birokrasi dan terus meminta lebih banyak berkas. Ketika mereka akhirnya selesai, Vogon itu menyadari bahwa mereka mencoba membantu Tricia dan menjelaskan bahwa dia tidak memenuhi syarat karena menculik presiden adalah hal yang terlalu serius. Arthur dan Ford membuat Zaphod mengatakan kepada mereka bahwa itu semua adalah kesalahpahaman, dan sekarang mereka harus mengisi berkas-berkas itu lagi menggunakan formulir presiden. Setelah banyak tanda tangan dan mengisi kotak-kotak, permintaan mereka akhirnya diterima dan mereka menyelamatkan Tricia tepat sebelum dia diberikan kepada makhluk tersebut. Namun,
Tricia tidak senang melihat mereka dan menampar Zaphod karena menghancurkan bumi. Dia juga marah pada Arthur karena berbohong padanya. Kelompok itu naik POD kembali ke Heart of Gold dan sementara Tricia sedang mandi, Arthur mendekatinya untuk meminta maaf dan menunjukkan bahwa jika dia telah mengatakan ya ke Madagaskar, maka mereka akan meledak bersama bumi. Kemudian, Zaphod menggunakan koordinat untuk membuat mesin probabilitas membawa mereka ke Magrathea, yang membuat mereka mengalami berbagai bentuk lucu lagi. Ketika mereka semakin dekat dengan planet itu, mereka menerima pesan prarekaman yang mengatakan planet tersebut sedang ditutup sementara. Zaphod mengabaikannya dan mencoba mendaratkan kapalnya dengan cara apapun, menyebabkan pesan lain memberitahu mereka bahwa 2 rudal telah dikirim untuk menghancurkan kapal mereka. Kecerdasan buatan memberikan Zaphod kendali manual untuk menghindari rudal-rudal tersebut, yang membuat seluruh kapal bergetar hebat. Menggunakan mesin probabilitas seperti ini berbahaya, tetapi Arthur memutuskan untuk menekan tombolnya. Setelah sebentar bergoyang-goyang, mereka menemukan bahwa mereka berada di tempat yang sama, dan mesin tersebut mempengaruhi rudal-rudal tersebut, salah satunya menjadi mangkuk bunga petunia dan yang lain berubah menjadi paus yang mengalami krisis eksistensial sebelum jatuh ke planet. Sekarang kelompok tersebut bisa mendarat dan menjelajahi Magrathea dengan aman, dan mereka menemui sejumlah portal yang berbeda. Pertengkaran pun terjadi tentang portal mana yang harus mereka pilih, dan Arthur masih terlalu takut akan bahaya yang tidak diketahui. Tricia mengabaikan para pria dan melompat ke portal acak, sehingga Ford dan Zaphod dengan cepat mengikutinya. Arthur terus ragu-ragu, dan saat akhirnya dia membuat keputusan, portal tersebut sudah tertutup. Arthur duduk dengan Marvin tanpa tahu harus melakukan apa dan kemudian ditemukan oleh seorang pria yang dikenal sebagai Slartibartfast Fast, yang memberitahu Arthur bahwa teman-temannya aman sebelum membawanya ke portal lain, meninggalkan Marvin di belakang. Mereka muncul di sebuah ruangan yang penuh dengan dunia-dunia mini ketika Slartibartfast Fast menjelaskan bahwa tugasnya adalah merancang dan menciptakan planet, dan perusahaannya yang menciptakan bumi, tetapi penghancuran itu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Kemudian Slartibartfast Fast membawa Arthur ke pabrik planet dan mengungkapkan bahwa mereka sedang menyelesaikan salinan bumi yang ada dalam cadangan sistem. Sementara itu, Zaphod, Tricia, dan Ford akhirnya mencapai Deep Dog, hanya untuk menemukan komputer itu sedang menonton televisi. Mereka bertanya tentang pertanyaan utama, tetapi Deep Dog memberikan berita buruk. Komputer yang memiliki pertanyaan tersebut ada di bumi, yang berarti sudah hancur. Trio tersebut kecewa tetapi juga mengingat separuh misi lainnya dan mencari senjatanya, yang mereka temukan di dalam komputer. Ini adalah senjata sudut pandang, yang membuat seseorang sejenak melihat segalanya dari sudut pandang penembak. Senjata ini diciptakan oleh para ibu rumah tangga yang ingin suami mereka mendengarkan mereka, oleh karena itu wanita kebal terhadap efeknya. Tricia segera menembak Zaphod dengannya agar dia memahami mengapa dia marah, tetapi mendengarnya mengucapkan pikirannya sendiri membuat Tricia menyadari bahwa dia marah karena dia menemukan bahwa hidup tidak memiliki arti dan bahwa dia telah melompat dari pria ke pria untuk mengisi kekosongan dalam hatinya. Namun dia mengabaikan satu pria yang benar-benar bisa memahaminya. Tiba-tiba, sebuah pintu terbuka di belakang mereka dan mereka melihat beberapa tikus sebelum cahaya membutakan mereka. Kembali ke Arthur, dia mendengar cerita bahwa bumi adalah proyek yang dibayar oleh tikus, yang merupakan spesies paling cerdas di planet ini. Selama ini, tikus telah melakukan percobaan pada manusia sambil membiarkan mereka percaya bahwa merekalah yang melakukan percobaan pada tikus. Kemudian Slartibartfast Fast membawa Arthur ke replika rumahnya, dan Arthur dengan bahagia masuk ke dalamnya hanya untuk menemukan Ford, Tricia, dan Zaphod di meja sarapan. Ada juga 2 tikus yang bisa berbicara yang mengatakan bahwa mereka telah mengamati manusia untuk menemukan pertanyaan utama kehidupan dan bahwa mereka akan membutuhkan otak sebenarnya Arthur untuk menyelesaikan eksperimen tersebut. Tiba-tiba, Arthur dibatasi di kursinya dan 2 gergaji kecil muncul untuk memulai prosedur sementara teman-temannya tertidur karena sesuatu yang dimasukkan tikus ke dalam makanan. Berusaha mengalihkan perhatian tikus, Arthur mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan filsafat, tetapi segera dia tidak sadar berbicara tentang perasaannya sendiri dan betapa menyenangkan pengalaman yang dia alami selama seminggu terakhir dibandingkan dengan seluruh hidup sebelumnya. Dia juga berbicara tentang Tricia, tetapi karena tikus tidak peduli tentang cinta, mereka melanjutkan dengan gergaji. Pada saat itu, Arthur berhasil mematahkan ikatannya dan menghancurkan tikus dengan sebuah mangkuk, menemukan bahwa identitas sebenarnya mereka adalah 2 alien yang menciptakan Deep Thought. Kemudian semua orang terbangun saat rumah mulai berguncang karena ratusan Vogon mendarat di luar dengan wakil presiden dan Marvin, siap menyelamatkan Zaphod dari penculiknya yang diduga. Kelompok tersebut dengan cepat melarikan diri untuk bersembunyi di belakang sebuah RV, dan tanpa sengaja menjatuhkan senjata. Ketika Marvin mencoba bergabung dengan mereka, dia ditembak di belakang kepalanya dan jatuh, tampaknya mati. Sementara kelompok bersembunyi di dalam RV, Vogon kembali membuka api dan membuat RV jatuh ke tanah. Ketika segalanya tampaknya sudah tidak berharap, tiba-tiba Marvin kembali aktif dan menggunakan senjata itu pada Vogon, yang secara instan membuat mereka semua menjadi depresi dan terjatuh ke lantai tanpa energi untuk melakukan tugas mereka. Setelah itu, Slartibartfast Fast muncul untuk mengumumkan bahwa bumi baru akhirnya siap, lalu dia bertanya-tanya apakah Arthur menganggap ada yang kurang. Arthur mengatakan bahwa yang kurang hanya dirinya sendiri,
Lalu dia meminta Tricia untuk bergabung dengannya dalam petualangan berikutnya, dan pasangan tersebut pergi bersama-sama di Heart of Gold untuk mengunjungi restoran di akhir alam semesta. Sementara Arthur dan Tricia berciuman, bumi baru ditempatkan kembali dan lingkaran kehidupan dimulai lagi. Kata-kata terakhir Arthur sebelum kapal berangkat adalah bahwa dia tidak akan pergi kemanapun tanpa handuknya, dan kata-kata tersebut secara tidak sengaja melintasi lubang cacing yang mencapai spesies alien yang bahasanya mengartikan kalimat tersebut sebagai penghinaan. Marah, alien-alien tersebut melakukan perjalanan ke bumi untuk menyerang, tetapi ternyata mereka begitu kecil sehingga pesawat ruang angkasa kecil mereka ditelan oleh seekor anjing, membuktikan sekali lagi bahwa segalanya adalah masalah perspektif.